Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini saya ingin share tentang beberapa klien kami. Kebetulan kami juga seorang pengacara, seorang advokat yang di dalam konsultasi teman-teman, yaitu di dalam klien kami berkonsultasi, salah satu hal yang paling sering kami dapatkan adalah konsultasi tentang bagaimana penyelesaian hutang. Nah, kebetulan kami memang terjun di dunia advokat itu atas dorongan moral banyak teman-teman untuk bisa memberikan satu advokasi tentang penyelesaian hutang, sehingga lebih dari 70% klien kami adalah urusan penyelesaian hutang. Jadi begini teman-teman, akan tetap di dalam hal penyelesaian hutang secara hukumnya sudah banyak diatur, tapi saya kali ini tidak akan ngomong tentang hukum dalam penyelesaian hutang karena itu harus dibahas satu persatu tentang hutang apa, di mana, dengan akad seperti apa. Oke, justru yang ingin saya sharing kepada teman-teman adalah di saat kita sedang punya hutang yang cukup banyak, bahkan sudah macet, apa sih yang harus dilakukan itu ya. Jadi begini teman-teman, di saat kita sudah merasakan hutang kita itu banyak dan terlalu banyak beban di dalam keuangan kita, maka yang harus dilakukan adalah mendata semua hutang tersebut beserta dengan jaminannya. Jadi hutang di bank, hutang di leasing, hutang di perorangan atau di koperasi dan lain-lainnya, data dulu ya, ditata dulu dan nanti akan dipetakan tentang skala prioritasnya. Itu satu, yaitu mendata jumlah hutang dan di mana hutang itu terjadi ya. Yang kedua adalah memetakan tentang pendapatan ya, memetakan pendapatan. Jadi selama dengan hutang yang segitu besar, kita ini pendapatannya masih masuk apa enggak? Jika dibagikan, jika dikalikan berapa kali harus dibayar, masuk atau enggak? Masuk akal atau enggak hutang kita dibayar dengan pendapatan kita? Ya, jadi yang satu adalah tentang pendataan hutang, yang kedua adalah tentang pendataan pendapatan atau penghasilan. Oke, yang ketiga, setelah ketemu perbandingan antara hutang dan pendapatan, maka pastilah jika hutangnya itu besar, jika teman-teman ingin terjadi percepatan pelunasan hutang, maka yang dilakukan adalah meningkatkan pendapatan ya, apapun usahanya, apapun profesinya, yang penting adalah bagaimana pendapatan itu meningkat. Gini, contoh, jika hutang kita ada, anggap saja 300 juta ya. Kita mau bikin contoh ya, yang enak aja lah ya. 100 juta, nggak usah besar-besar ya. Tetapi pendapatan yang bisa aman kita gunakan membayar itu ternyata hanya 500.000. Maka ini membutuhkan 200 bulan untuk bisa lunas jika dicicil dengan 500.000 per bulan. Nah, kalau ceritanya seperti ini, ya pasti buru-buru akan kedulan dilelang. Kalau itu hutang menggunakan jaminan, akan kedulan dilelang gitu. Nah, teman-teman, nah sekarang kalau ceritanya seperti itu, maka tadi saya bilang, pertama di data hutangnya, kedua di data pendapatannya, yang ketiga adalah bagaimana kita melakukan percepatan dan peningkatan income. Saya pikir siapapun harus sepakat dengan ini. Jika hutang kita besar, maka yang harus kita lakukan adalah peningkatan dan percepatan income. Loh, kan bisa juga dengan cara menjual aset. Iya, itu kalau punya. Kalau nggak punya, ternyata yang dijaminkan adalah aset satu-satunya, yaitu rumah, yang di situ ada istri, ada anak yang tinggal di situ. Ya nggak apa, terus aset itu ditinggal, dijual atau dilelang dengan alasan apapun, dengan alasan lebih bahagia nggak punya utang, lebih bahagia ngontrak daripada punya rumah tapi ngutang. Nah, alasan-alasan yang seperti itu menurut saya alasan-alasan yang nggak realistis ya. Atau sebaliknya, kalau secara dalam hal hutang-hutang, kita juga harus memikirkan
di dalam membayar hutang ya jangan sampai kita melakukan kedoliman terhadap keluarga kita, yaitu dengan mereka menjadi kehidupannya jadi nggak nyaman dan lain-lain. Jadi yang utama adalah menurut pendapat saya loh, ini bukan hukum yang mutlak, bukan. Menurut pendapat saya, jika hutang kita besar, maka yang harus dilakukan adalah meningkatkan penghasilan dan percepatan. Jadi peningkatan dan percepatan penghasilan itu menjadi mutlak untuk kita kerjakan. Nggak usah terlalu banyak mencari cara untuk menghadapi utang dan lain-lain, karena hutang itu kuncinya adalah dibayar. Nah, supaya kita bisa bayar, maka kuncinya adalah tingkatkan penghasilan dengan lebih cepat. Ya. Nah, kalau saya, apa yang saya pilih? Salah satunya adalah ya kita memilih bisnis yang bisa melakukan percepatan. Kalau tadi hutangnya 100 juta yang kita contohkan, kita pengen lunas dalam waktu 1 tahun, maka paling tidak dalam 1 bulan kita harus bisa bayar 10 juta. Nah, yang kita cari adalah bagaimana Anda atau kita menemukan percepatan peningkatan penghasilan 10 juta per bulan. Tentunya itu tugas kita untuk mencari. Nah, teman-teman yang sedang mencari penghasilan, peningkatan dan percepatan penghasilan, bisa klik link di bawah ini atau hubungi WA di bawah ini. Jadi jangan banyak ya tapi, kerjakan, tinggalkan riba, lunasi hutang, tuntaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.